Halo kawan, selamat datang di Dragus Scorpio Studios. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai Windows dan lisensinya. Jadi Windows adalah salah satu sistem operasi dengan pengguna terbanyak di dunia. Ku yakin baik gue maupun kebanyakan penonton di sini adalah salah satu penggunanya. Tapi masih jarang orang yang tahu kalau Windows itu punya yang namanya lisensi. Dan lisensi ini apa? Lisensi adalah pertama identitas. Ibaratnya kalau orang itu KTP. Jadi lisensi adalah sebuah KTP, aplikasi itu misal sebuah negara. KTP itu membuktikan kalau si orang tersebut itu berasal dari negara tepat KTP itu dibuat. Begitu pula dengan lisensi. Yang membuat lisensi ya pembuat aplikasinya, dan ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk melakukan hak akses. Jadi dengan lisensi nanti lisensi itu bisa berupa apapun, entah itu serial code ataupun ya KeyPass, loginan dan lain sebagainya. Pokoknya nanti itu bisa digunakan oleh sang pengguna untuk membuktikan kalau mereka itu berhak atas penggunaan suatu aplikasi. Mereka mendapatkan hak akses atas suatu aplikasi, ya sebagaimana KTP itu bukti kalau Anda itu orang dari negara mana dan Anda berhak mendapatkan hak Anda dengan tinggal di negara tersebut, juga menggunakan berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara itu. Dan lisensi ini ada beberapa jenis. Jadi di sini lisensi Windows itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lisensi yang legal, yaitu lisensi yang sah, resmi dan boleh digunakan. Lisensi ini itu lisensi asli dari Microsoft, diakui oleh Microsoft kalau ya kamu berhak untuk menggunakan aplikasi saya dengan lisensi ini. Itu lisensi legal. Sedangkan lisensi yang ilegal, meskipun lisensi ini bisa digunakan untuk mengakses aplikasi dari Microsoft yaitu Windows, namun lisensi ini itu sebenarnya dilarang. Lalu alasannya kenapa kok bisa lisensi ilegal itu dilarang sama Windows? Yang pertama, yang ngeluarin itu bukan Windows. Jadi lisensi ilegal ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab, yang mereka itu ya niatnya bobol Windows. Jadi Windows itu aslinya kan kalau mau ngelisensiin itu harus bayar. Mereka pakai cara ilegal, pakai lisensi ilegal biar mereka bisa menikmati Windows tanpa perlu membayar sepeser pun. Terus ini juga merugikan. Kenapa? Karena Windows itu kan aslinya berbayar. Kalian posisikan diri kalian itu sebagai orang yang membuat aplikasi tersebut. Kalian posisikan sebagai pemilik Windows. Kalian sudah susah-susah payah menciptakan Windows, kalian jual belikan biar kalian dapat keuntungan, tapi orang tidak bertanggung jawab tiba-tiba mengakali aplikasi kalian dan merubahnya menjadi gratis. Dan kalian pun akhirnya nggak mendapatkan dana yang aslinya itu hak kalian. Ya itu juga kan nggak enak gitu ya. Makanya lisensi ini tuh ilegal, dilarang, merugikan, itu udah pasti. Terus juga nggak berperasaan. Kenapa? Karena lisensi ilegal ini kalau orang berperasaan yang memakainya itu maluin banget. Kenapa maluin? Bayangin aja. Aplikasi ini itu ditujukan buat orang-orang yang sudah membeli Windows. Tapi karena kalian tidak membeli Windows, kalian menggunakannya, ya itu artinya kalian tidak berperasaan. Kalian sama aja dengan menggunakan suatu barang yang bukan hak kalian, yang bukan milik kalian. Kalian tidak berhak menggunakannya, tapi kalian maksa. Dan itu bukan hal yang baik dan aslinya sangat memalukan. Dan kita udah bicara soal jenis-jenis lisensinya, sekarang kita masuk ke macam-macamnya. Jadi lisensi legal itu punya beberapa macam, lisensi ilegal juga punya. Tapi pertama kita akan bahas yang legal terlebih dahulu. Jadi lisensi legal yang pertama adalah retail. Lisensi retail ini adalah lisensi yang paling paling luar biasa. Kenapa begitu? Karena pertama, ini tuh lisensi yang paket lengkap. Jadi saat kalian membeli paket retail ya, kalian akan mendapatkan satu box yang itu isinya itu mulai dari instalasinya, file instalasinya ada, terus juga lisensinya tadi ada, terus ada juga buku panduan cara menginstalnya dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam box tersebut. Premium banget. Jadi ini itu paket lengkap premium. Dan satu lagi, untuk orang-orang yang telah membeli paket retail ini, mereka akan mendapatkan full service dari Windows. Jadi sewaktu-waktu misal mereka punya masalah instalasi atau mungkin masalah terkena virus dan lain sebagainya, Microsoft bakal bantu kalian sampai bisa.
Ya kalian lapor ke Microsoft, nanti Microsoft bakal bantu kalian sampai masalahnya selesai. Itu yang namanya full service. Terus kelebihan dari paket retail ini yang selanjutnya adalah bisa dipindah-pindah ke perangkat yang berbeda. Jadi barangnya akan satu. Misal kalian punya laptop A. Laptop A ini kalian install Windows pertama. Terus laptop A ini suatu ketika rusak. Kalian pun akhirnya membeli laptop B. Maka Windows yang kalian pakai laptop A itu bisa kalian pakai juga di laptop B. Tapi bagaimana ceritanya kalau laptop A dan laptop B itu sama-sama menjalankan Windows? Ya, gue rasa nggak bisa. Jadi kalian mesti beli satu lagi kalau misal dua-duanya berjalan secara bersamaan. Cuman kalau salah satunya dipakai, pokoknya satu lisensi ini bisa dipakai untuk berpindah-pindah. Jadi seumur hidup kalian gonta-ganti laptop atau gonta-ganti PC, kalian tetap menggunakan satu lisensi aja. Itu kelebihan dari paket retail. Dan kekurangannya, harganya itu beneran mahal banget. Jujur aja, kalian kalau belum sempat lihat di situs Microsoft ya, harga untuk paket retail ini yang harga home itu sekitar 2,7 jutaan, pokoknya 2 lebih lah, 2 jutaan lebih. Terus untuk yang pro itu malah 3.800.000. Gue masih apal banget itu, yang itu 3,7999999, pokoknya 9 sampai mentok gitu. Jadi 3,8 juta itu yang pro. Yang home 2,5 juta, yang pro juga 3,5 juta. Wah, itu mahal banget lah. Bisa dibilang kalau kalian beli satu laptop terus kalian beli itu ya sama aja kayak kalian itu beli satu laptop plus satu laptop yang lain. Beneran harganya itu mahal banget. Cuman ya itu tadi kelebihannya, full service, terus juga premium banget. Mulai dari paket, mulai dari buku panduan, mulai dari file instalasi, semuanya ada. Terus ada lagi yang harganya itu di bawahnya retail, yaitu OEM, Original Equipment Manufacturer. Ini adalah lisensi Windows yang menempel kepada suatu produk. Jadi ceritanya begini, Microsoft kan punya Windows. Windows itu ditaruhnya di laptop atau di PC. Jadi Microsoft ini bakal kerjasama dengan beberapa brand laptop ataupun brand PC untuk mengisi Windows di laptop atau PC yang mereka produksi. Terus mereka nempelin Windows-nya di PC atau di laptop yang mereka produksi, nanti dijual belikan, terus orang yang membeli itu dapat laptop beserta Windows yang sudah terinstal di dalamnya. Salah satu contohnya ya punya gue ini, yaitu Acer One 14. Acer One 14 ini di dalamnya udah ada Windows 10 Home. Terus kelebihannya apa, kekurangannya apa? Jadi untuk kelebihannya, pertama harganya lebih murah. Kenapa harganya lebih murah? Alasannya cukup sederhana. Jadi gini, Microsoft menjual ke orang biasa sama ke brand laptop itu nggak mungkin dengan harga yang sama. Kenapa nggak mungkin dengan harga yang sama? Ya udah jelas. Kalau kalian mungkin kalau beli Windows paling satu dua. Kalau brand laptop udah pasti yang dia beli itu mungkin sampai 100, 500, pokoknya sejumlah laptop yang dia produksi. Dan selain harganya yang lebih murah, juga lisensi ini tuh gue rasa aman banget. Dan ini tuh kayaknya nggak mungkin hilang. Kenapa? Karena lisensi yang diberikan Windows tadi itu nempelnya di BIOS. Jadi meskipun Windows-nya kalian install ulang berkali-kali, kalian rubah berkali-kali, asal laptop kalian masih ada, masih berfungsi dengan normal, ya meskipun dirubah-rubah OS-nya, apabila kalian install lagi ke Windows yang asalnya, terus kalian butuh kode lisensinya, ya kode lisensinya itu masih ada, masih menempel di sana. Itu yang gue suka dari lisensi OEM. Jadi gue pernah, ini laptopnya kan gue rubah, terus abis itu gue balik lagi ke Windows. Pas gue balik lagi ke Windows, gue cari-cari di internet cara untuk mengembalikan OS asli gitu ya, lisensi asli dari laptop gue ketemu sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini pas dibuka nanti itu seluruh serial kode yang pernah menempel di laptop gue itu ada. Jadi baik itu Microsoft, baik itu Microsoft Office, baik itu Windows, baik itu aplikasi lain, bahkan Photoshop juga kalau nggak salah ada. Nah gue download aplikasi itu, gue buka, ternyata ada BIOS OEM, itu muncul lisensi atau serial kode yang gue dapat, produk asli yang gue dapat dari pembelian laptop ini. Jadi lisensinya itu meskipun diinstal ulang berkali-kali ya tetap menempel di sana, nggak bisa hilang untuk lisensinya. Terus kelebihan yang selanjutnya adalah tidak perlu menginstal saat pertama kali menggunakan. Jadi kalau kebanyakan laptop atau PC yang
OS-nya dari awal itu nggak ada alias DOS ya. Biasanya keterangan OS-nya itu DOS yang nggak ada itu pasti mengharuskan orang tersebut punya file instalasi, harus punya flash disk atau CD buat install dan lain sebagainya. Sedangkan kalau ini itu enggak, jadi dinyalain nanti itu kita disuruh input nama sebagainya, pokoknya isi-isi data diri nanti otomatis udah terinstall. Itu enaknya pakai yang OEM, jadi nggak perlu menginstal pada awalnya. Terus kekurangannya ya pertama tidak ada full service. Jadi kalau kalian punya masalah soal Windows ya di laptop kalian, sedangkan itu OEM ya kalian mending bertanya ke pihak brand laptop kalian aja. Jadi misal Windows kalian terkena virus, terus laptop kalian mereknya Acer ya kalian boleh tanya ke pihak Acer-nya. Jadi bukan ke pihak Microsoft melainkan pihak Acer. Lalu itu tadi jadi nggak ada bentuk fisik karena lisensinya udah menempel di BIOS. Itu udah di dalam, nggak ada CD, nggak ada lain sebagainya, nggak ada premium. Ya pokoknya yang kalian dapat itu tadi cuma lisensi aja. Sama Windows yang udah terinstall, itu pun udah terinstall. Jadi nggak bisa pula, nggak ada juga file instalasinya gitu loh. Terus juga ini kekurangannya ada. Terus yang selanjutnya adalah tidak bisa dipindah ke perangkat lain. Jadi kalau retail tadi itu modelnya satu kan, tapi bisa dipindah ke berbagai macam PC. Ngomong ini mohon maaf ya, maghrib. Oke kita lanjut. Jadi kita sampai tadi di tidak bisa dipindah ke perangkat lain. Jadi kalau yang retail tadi itu kan misal kita beli satu lisensi bisa kita pindah-pindah dari laptop satu ke laptop yang lainnya. Sedangkan kalau OEM ini enggak. Jadi kalian udah install di laptop A misal, kalau laptop A ini kalian install ulang berkali-kali kan masih bisa. Tapi kalau lisensinya laptop A kalian pindah ke laptop E yang nggak jalan, nggak bisa diaktifasi, soalnya nggak sesuai. Nah itu perbedaannya dari yang retail. Jadi yang retail itu satu lisensi bisa dipindah ke berbagai PC. Kalau yang OEM satu lisensi untuk satu PC aja. Dan selanjutnya adalah COA, yaitu Certificate of Authenticity. Ya pokoknya itulah. COA ini itu mentahannya OEM. Dari saat Microsoft memberikan kepada pihak brand laptopnya atau brand PC-nya itu berupa COA, ya berupa sebuah sertifikat ya, bukan sertifikat sebenarnya, cuma stiker kecil yang ada serial kodenya, terus habis itu ada stiker Windows 10 apa gitu. Ini banyak di shop online, kalian bisa cari di shop online itu banyak yang jual kayak gini. Ini tuh mentahannya. Jadi seharusnya kan COA ini itu kan ditargetkan kepada produksi ya kayak perusahaan atau mungkin sekolahan, itu COA biasanya yang dipakai. Terus juga itu tadi produk brand laptop atau brand PC itu COA yang dipakai. Cuman memang beberapa orang ya yang ngejalanin perusahaan atau sebagainya kan mereka misal butuh untuk 10 PC, tapi karena ini harganya lebih murah, mereka akhirnya mengambil keuntungan, misal 10 PC ya belinya 100 gitu. Terus yang sisanya tadi kemana? Yang sisanya ini yang dipakai buat pribadi mereka, baik itu dijual di shop online atau mungkin untuk laptop yang mereka punya di rumah. Ya intinya ini tuh harusnya ditargetkan untuk perusahaan, untuk sekolahan, terus juga untuk brand laptop. Tapi beberapa konsumennya itu agak nakal dikit lah. Mereka memperjualbelikannya ke orang-orang biasa. Ya kelebihan dari COE tentu saja harganya di bawah OEM karena kalian nggak perlu beli laptop untuk beli lisensi COE ya. Jadi bedanya ya lumayan jauh. Kalau gue lihat di shop online itu sekitar 100.000, 200.000 udah dapat. Ya COE udah dapat. Cuman kekurangannya ini banyak ya, banyak, tapi aslinya nggak penting juga kekurangannya. Yang pertama nggak ada bentuk fisik, jadi nggak ada file instalasi, nggak ada apapun ya, pokoknya cuma kode, cuma stiker berisi lisensi sama stiker bertuliskan Windows berapa gitu aja. Bahkan beberapa lapak yang gue lihat itu justru malah nggak memberikan apapun, jadi cuma serial kode ini nanti masukin, nanti Windowsmu otomatis teraktivasi kayak begitu doang. Jadi nggak ada bentuk fisik sama sekali, beneran nggak ada. Terus ya harus download dan install sendiri Windows 10-nya karena mereka nggak memberikan satu paket, jadi mereka nggak memberikan file instalasi. Kalau kalian mau beli yang tipenya kayak begini, COE begini mentahannya, ya langkah baiknya kalian terlebih dahulu install Windows 10 ya,
download dan install Windows 10 di PC kalian masing-masing terlebih dahulu sebelum mengorder yang seperti ini. Nah, soalnya kan agak bingungin nanti kalau kalian udah terlanjur beli yang COE, udah dapat lisensinya, Windowsnya belum diinstal. Ya itu kan agak kasihan juga, nanti nguras waktu. Makanya lebih baik ya diinstal dulu. Soalnya Windows kan nggak langsung minta lisensi, biasanya itu dikasih trial selama 30 hari kalau nggak salah. Kalau nggak salah 30 atau 60 harian gitu. Jadi selama masa itu kalian bisa nyari lisensinya, kalian bisa beli yang COE ini. Dan ini tuh mudah hilang karena setahu gue ini tuh nggak nempel di BIOS. Jadi meskipun sama-sama mentahannya, tapi ya brand laptop kan lebih pinter lah, lebih pinter lagi. Mereka mungkin punya sistem gimana caranya yang namanya lisensi ini bisa nggak bakal hilang, bisa nempel terus di mesinnya gitu. Tapi kita kan nggak punya, makanya orang-orang yang beli COE ini ya paling nggak harus screenshot serial code-nya itu paling enggak ya, atau punya salinannya lah, jadi suatu waktu semisal install ulang ya kalian nggak harus beli lagi lah, kan pemborosan namanya. Kalau udah beli lagi gara-gara install ulang lisensinya yang lama hilang, kan nggak lucu banget. Terus ya ini nggak ada full service sebagaimana yang lain, karena yang full service itu cuma aja di retail ya, emang retail kan premium dari sonanya. Terus juga ini nggak bisa dipindahkan ke perangkat lain sebagaimana yang ada di OEM. Jadi saat kalian membeli untuk satu PC, ya yang terdaftar satu PC itu aja. Saat kalian install lagi dengan serial code yang sama di PC yang lain, ya otomatis nggak bisa. Terus yang terakhir itu semi ilegal. Jadi ini tuh sebenarnya semi ilegal. Windows emang menyediakan ini untuk dijual belikan, tapi harusnya yang menjadi konsumen dari COE ini itu adalah pihak perusahaan, sekolah, dan lain sebagainya. Pokoknya suatu organisasi. Menggunakannya secara pribadi itu aslinya ya agak bukan ilegal ya, agak kurang tepat gitu. Aslinya enggak harusnya bukan ini buat pihak pribadi atau buat perorangan, itu aslinya bukan ini. Cuman ya nggak apa-apa lah. Ketimbang pakai yang crack ya lebih baik pakai COE ini. Misal sekolah kalian ya udah ada komputer di sana tapi nggak ada Windowsnya, ya kalian bisa mesenin sekolah tersebut yang versi COE ini. Nanti ya kalian koreksikan ke guru yang ngurus lab aja atau mungkin ke kepala sekolahnya. Cuman itu ya kayaknya ya butuh lumayan dana lah. Mungkin beberapa orang atau beberapa sekolah ya lebih memilih nge-crack aja. Soalnya gue sendiri waktu SMA dulu itu juga pernah diajarin install ya, dan itu diajarin nge-crack juga. Pokoknya jarang ada orang yang ngambil versi legal lah. Cuman ya kalau pakai ilegal terus kan ya agak merasa berdosa lah. Kita mari mengenal yang legal juga. Terus yang selanjutnya adalah lisensi ilegal. Ini lisensi crack ya, seperti yang gue bahas sebelumnya itu tadi. Jadi gue dulu itu SMA itu pernah diajarin install dan juga diajarin nge-crack. Kalau dulu ya biasa aja, bahkan gue dulu awal-awal punya PC ya, punya laptop, teman-teman gue itu juga sering gue installin yang versi crack ini. Jadi sebenarnya crack itu ilegal cuy, itu nggak boleh sama Microsoft. Emang kelebihannya satu, emang gratis ya. Bayangin aja lu ngirit uang 2 juta paling enggak ya 3 juta, itu lumayan ya. Cuman ya itu tadi loh, ini tuh masalahnya ke hati ya. Ibaratnya seandainya lu itu yang bikin aplikasi, lu bikin sebuah karya dan lu bandrol itu, terus tiba-tiba orang ngakalin produk lu sehingga produk lu itu bisa didapatkan secara gratis, itu kan agak nyakitin hati juga semisal kita di posisi si Microsoft ini. Oleh karena itu ya gimana ya, ini sih tergantung selera, cuman menurut pendapat gue gitulah. Memang kekurangannya satu, ilegal. Ya ini ilegal, ini dilarang oleh Microsoft. Microsoft sangat tidak menyukai hal ini. Terus yang kedua, ini tuh rawan virus. Kenapa rawan virus? Karena crack sendiri itu adalah virus. Jadi jangan kaget, misal kalian download suatu game plus crack, itu biasanya cracknya itu nyuruh kita matiin antivirus terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya itu jangan kaget, soalnya emang crack itu aslinya virus. Terus juga ini masalah hati ya, tidak punya hati. Kata-kata gue di sini agak terlalu kasar ya. Harusnya mungkin gimana ya, ya intinya ya ini tuh masalah hati ya. Ini masalah hati seperti yang gue bilang sebelumnya ya. Diibaratkan saja semisal kita itu di posisi Microsoft, ya udah pasti ya Allah kok tega banget mereka mencurangi gue dengan cara seperti ini gitu pasti. Ya emang karena Microsoft itu brand gede mungkin nggak kerasa,
Tapi ya untuk beberapa, misal kita ngebuat game aja lah, misal kita ngebuat game kita masih baru, kita berpikir ya pokoknya dengan rilisnya game ini, gue berdoa ini membawa kesuksesan untuk gue dan rekan-rekan gue gitu. Taunya malah di-crack, kan sedih banget. Makanya ya ini masalah hati ini. Terus yang terakhir ya mungkin di Indonesia kurang ditekankan memang masalah ini ya. Ya gue bersyukur atas hal itu. Itu pidana. Jadi sebenarnya menggunakan program tanpa izin dari sang pembuat program tersebut itu nggak boleh, itu bisa dipenjara. Sebagaimana ya kalian itu mencuri, ibaratnya kalau kalian misal terkena kasus ini, kalian bisa dipidana sebagaimana seorang pencuri. Jadi undang-undangnya itu sama dengan undang-undang pencurian aslinya. Cuman di Indonesia sendiri kan emang masalah program ilegal ini kurang begitu ditekankan. Ya nggak masalah sih, begini aja sih udah bagus. Cuman ya mungkin kalau mau berubah ya silahkan, kalau mau pakai crack ya terserah gitulah. Sekarang kita bakal kasih solusi ini buat siapa? Buat orang yang mau beralih ke legal tapi mereka belum menemukan ide atau cara ya, atau cara untuk beralih ke program yang legal. Jadi caranya, solusinya buat kalian yang ingin beralih ke legal adalah dengan memakai pertama sistem operasi gratis sebagai pengganti. Sistem operasi itu sebenarnya bukan cuma Windows aja. Jadi kalian salah kalau beli PC udah pasti gue bakal install Windows di sini. Itu salah. Kalau kalian semisal kok mau yang legal, semisal kalian mau pakai Windows tapi nggak punya dana, alangkah lebih baiknya itu kalian pakai sistem operasi lain terlebih dahulu ya, sambil nabung gitu. Terus kira-kira pakai sistem operasi apa yang bagus? Yang gue sarankan di sini adalah sistem operasi Linux. Linux ini itu ada banyak banget jenisnya. Ada Ubuntu, ada Debian, ada apa itu yang dari Indonesia itu Plank-on, ada ya pokoknya banyak. Linux ini punya banyak jenis, banyak tipe karena Linux ini adalah sistem operasi berbasis open source. Kalau kalian nggak tahu apa itu open source, jadi open source itu ketika suatu program dibuat oleh seseorang, tapi program ini boleh dikembangbiakan oleh orang-orang yang lain. Dan Linux ini adalah salah satunya. Linux itu sistem operasi yang bersifat open source. Jadi ketika Linux ini kan satu, terus abis itu ada orang yang ngedownload Linux ini, gue download, nanti gue kembangin sendiri, nanti muncul Linux dengan seri A. Terus abis itu ada orang lain lagi, mereka juga download Linux, terus mereka ngembangin sendiri, jadilah Linux B, kayak begitu modelnya. Jadi Linux ini berbagai macam jenisnya, pengembangnya berbeda-beda. Kalau Windows kan udah jelas, pengembangnya pasti Microsoft. Sedangkan kalau Linux ini itu setiap orang bisa ngembangin sistem operasinya kalau mereka mau untuk melakukannya. Bahkan Linux di Indonesia itu ada yang namanya Linux Plank-on, seperti yang gue bilang tadi. Itu adalah Linux yang dibuat oleh anak bangsa, yang dikembangkan oleh anak bangsa lebih tepatnya ya. Cuman ya aslinya kayak gini aja lah. Diibaratkan Windows gitu, Windows itu kan sebuah sistem operasi yang emang pada dasarnya sama. Baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya, semuanya kan misal kalian install aplikasi di Windows 7, pasti bisa dijalankan di Windows 10, pasti kan? Begitu pula dengan Linux ini. Jadi meskipun Linuxnya berbeda, ada Debian, ada Ubuntu, ada Plank-on. Jadi kalau kalian pakai suatu aplikasi di Linux Plank-on, misal aplikasi A, terus kalian ganti ke Ubuntu, nanti aplikasi A tadi itu bisa juga dijalankan di Ubuntu. Jadi meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya sama aja kayak Bhinneka Tunggal Ika lah. Dan Linux ini yang gue saranin ke lo semua itu ya, cari aja yang paling banyak penggunanya. Untuk saat ini sih Ubuntu ya. Ubuntu ini punya tampilan yang user friendly, yang gak jauh dari Windows lah. Dan penggunaannya pun lebih simple, juga lebih ringan, stabilitasnya paling bagus ketimbang tipe-tipe Linux yang lainnya. Ya katanya sih. Gue juga nggak pernah coba karena kebetulan laptop gue udah ada Windows 10 bawaan dari sononya, makanya agak kayaknya nggak perlu diganti gitulah. Gue bersyukur atas ya, meskipun dulu juga milih laptop ini tuh awal-awal gue dulu sebelum tahu ada ilegal dan legal kayak begini, gue berpikir walau laptop gue ini kan masalahnya kan gue kan gamers, jadi wah laptop gue ini telah di grafik ini,
ini nggak sebegitu bagus buat gaming, kok dulu gue beli ya gitu. Tapi sekarang setelah gue tahu mengenai lisensi dan lain sebagainya, gue bersyukur pakai laptop ini. Di saat teman-teman gue masih pakai Windows yang ilegal, ya gue udah berusaha sebaik mungkin untuk pakai yang legal. Bahkan sekarang pun kalau lo pengen tahu ya, ini nah yang gue pakai buat presentasi bukan presentasi ya, pokoknya aplikasi yang gue pakai di sini itu aplikasi apa ini namanya, LibreOffice. Jadi kalau kalian nggak tahu ya, gue itu dapat laptop ini kan isinya Windows tapi nggak ada Microsoft Office-nya. Jadi Microsoft Office bawaannya itu Microsoft Office 2007, hasil instalannya si penjual laptopnya. Jadi bukan ori dari Microsoft, sehingga ya itu juga termasuk program ilegal. Akhirnya gue pun uninstall, terus mulai mencari-cari office yang bagus. Gue menemukan ini LibreOffice. Ini lumayan bagus, meskipun ya mungkin kalau masalah stabilitas dan lainnya mungkin Microsoft Office masih utama, cuman ya gue udah uninstall terus ganti ke ini. Kalau gak percaya gue tulis di sini ya, Microsoft gak ada, Microsoft Office gak ada, sedangkan Libre lengkap. Nah itu dapat LibreOffice ini base, ini database ya, ini gantinya Microsoft Access ya, Access. Ada LibreOffice Charge, ini gantinya Microsoft Excel. Terus Draw ini gantinya Visio, Impress gantinya PowerPoint, Math itu kok kayaknya kalkulator ya, kurang tahu juga yang Math. Dan Writer ini gantinya Word. Jadi bisa buat gantinya Microsoft Office. Terus buat orang-orang yang masih nggak banget buat ganti OS, ada juga satu solusi yang agak ilegal tadi, cuman ini secara hukum kan bukan hal yang ilegal, cuman ya itu tadi kan agak kurang etis lah ya, secara moralnya gitu kan. Ini nggak ditunjukkan ke gue tapi gue pakai, tapi ini secara hukum ya legal-legal aja, yaitu memakai yang versi COA. Ini banyak banget di shop online, kalian bisa cari. Harganya cuma sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah. Nanti yang kalian dapat ya paling lisensi, apa stiker lisensi, itu paling mentok stiker lisensi sama stiker bertuliskan Windows 10. Cuman ya itu tadi, kalau kalian mau beli COE, sebelum itu kalian terlebih dahulu install sendiri itu. Kalian terlebih dahulu download file Windows sendiri, install sendiri dan lain sebagainya. Terus kalian nanti bisa langsung pakai yang COE. Oke kawan, itu tadi adalah Windows dan juga lisensinya. Ya gue harap itu berguna. Kita udah ngebahas materi ini ya lumayan lama ya. Habis ini gue mau sholat maghrib, ini waktunya udah meripit. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa, semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses, sampai jumpa.